Perceraian menggemparkan. Kebenaran di sebalik air mata. Selepas sekian lama berdiam diri, akhirnya Fasha Sanda bersuara. Suaranya bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari lubuk hati yang telah sekian lama disekat oleh kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang sudah lama tidak dibalas. Dalam satu pendedahan mengejutkan yang menyayat hati, Fasha membuka tabir tentang penderitaan yang dialaminya dalam diam selama bertahun-tahun berada di sisi suaminya, pelakon Aidil Aziz. Di hadapan khalayak ramai, Fasha selama ini kelihatan tabah dan kuat, namun jauh di sebalik, masyarakat mengenalinya sebagai seorang wanita berjiwa kental, seorang ibu penyayang, dan seorang istri yang setia. Namun tiada siapa tahu bahwa setiap malamnya dilalui dengan air mata, dan setiap hari yang dijalani ibarat pertarungan dengan kesakitan yang tidak kelihatan. Dalam rumah tangganya, Fasha tidak sekadar berdepan dengan masalah biasa, tetapi penderitaan emosi dan mental yang membekas hingga ke tulang sumsum. Aidil, yang selama ini disanjung sebagai suami penyayang, sebenarnya adalah bayangan gelap dalam hidupnya. Kata-kata tajam yang dilontarkan, sikap dingin yang menyakitkan, serta keangkuhan yang menghancurkan harga dirinya telah menjadi makanan harian buat Fasha. Dia coba bertahan demi anak-anak. Setiap kali dilukai, dia memujuk hati bahwa mungkin esok akan lebih baik. Setiap kali dihina, dia menenangkan dirinya bahwa ini semua demi keluarga. Tetapi sampai bila seseorang wanita harus menanggung derita yang tidak berpenghujung, Fasha bukan tidak mencoba, bukan tidak memberi peluang, tetapi peluang-peluang itu disia-siakan oleh Aidil, yang lebih mementingkan ego dan image berbanding kasih sayang dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Dalam diam, Fasha menyembunyikan lebam di hati, bukan di kulit. Dia tidak mau simpati, tidak mau belas. Dia hanya mau damai. Tetapi damai itu terlalu mahal harganya. Ketika ramai menganggap perceraian mereka sebagai satu kejutan, hanya Fasha yang tahu bahwa inilah pembebasan sebenar. Dalam satu wawancara penuh emosi, dia mengakui bahwa selama ini dia berlakon lebih daripada apa yang dilakukan di layar kaca. Dia menjadi watak istri sempurna, menyembunyikan semua kesakitan di balik senyum palsu. Tidak ramai tahu, Aidil sering memanipulasi emosinya, membuatnya rasa bersalah, membuatnya rasa tidak cukup baik, seolah-olah segala masalah rumah tangga berpunca daripada dirinya. Fasha terpaksa menanggung tekanan itu seorang diri. Karena setiap kali dia coba berbicara, dia dibungkam dengan janji-janji manis yang akhirnya hanya tinggal debu. Fasha juga berkongsi bagaimana dia sering dilontarkan kata-kata yang mencalar maruah sebagai seorang wanita. Aidil tidak hanya menyakiti dengan perbuatan, tetapi juga dengan lidah yang tajam. Dalam diam, Fasha memendam segalanya. Walaupun kadang-kadang dia hanya mahu menjerit, mahu lari jauh dari segala-galanya. Tetapi demi anak-anak, dia terus berpura-pura, namun tiada siapa boleh pura-pura selamanya. Setiap manusia ada batasnya, dan Fasha sampai ke batas itu. Dia tidak lagi mahu hidup dalam penafian. Dia tidak mahu menjadi mangsa kepada cinta yang sudah lama mati. Dia sadar, diamnya selama ini hanya menguntungkan pihak yang menyakitinya. Air mata Fasha bukan sekadar tangisan biasa. Ia adalah simbol perjuangan seorang wanita yang selama ini memilih untuk berdiam karena dia tahu bila dia bersuara, dunia akan terkejut. Dan benar, apabila dia akhirnya membuka mulut, seluruh Malaysia tersentak. Bagaimana seorang wanita yang begitu kuat boleh bertahan selama ini? Bagaimana dia mampu terus tersenyum walaupun hatinya hancur berkali-kali? Fasha menjelaskan bahwa kekuatannya datang dari anak-anaknya. Satu-satunya cahaya dalam gelapnya hidup berumah tangga. Setiap kali dia ingin menyerah, dia memandang wajah anak-anak, dan itu cukup untuk dia bertahan sehari lagi. Tetapi kini, dia tidak mau hanya bertahan. Dia mahu hidup. Fasha juga berkongsi bahwa Aidil pernah bersikap seolah-olah dia adalah tuan dalam rumah tangga, dan Fasha hanyalah boneka yang perlu menurut. Setiap kali Fasha coba menyuarakan pendapat, dia akan dipersalahkan. Aidil akan menjadikan perbualan biasa,
sebagai medan untuk memperkecilkan dirinya. Pada pandangan luar, mereka tampak bahagia, menghadiri acara bersama, memuat naik gambar mesra, tetapi di balik tabir, semuanya retak. Fasya pernah berharap masa akan mengubah segalanya, bahwa Aidil akan sedar dan berubah. Tetapi perubahan itu tidak pernah datang. Yang datang hanya lebih banyak kekecewaan, lebih banyak kesakitan, dan akhirnya kehancuran. Kisah Fasya adalah kisah ribuan wanita yang memilih untuk diam. Tetapi hari ini, dia bukan lagi wanita yang sama. Dia bukan lagi Fasya yang menyimpan semuanya dalam hati. Dia adalah Fasya yang baru, yang memilih untuk bersuara, untuk berdiri, dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada terus tenggelam dalam hubungan yang toksik. Suaranya kini bukan hanya miliknya. Ia adalah suara bagi semua wanita yang pernah diperlakukan tidak adil dalam diam, yang pernah menelan pahitnya cinta yang menyakitkan. Dan hari ini, dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal karena pernah mencintai, pernah mencoba. Tetapi dia juga tidak menyesal karena akhirnya memilih untuk pergi. Dalam kata-kata terakhirnya, dalam wawancara itu, Fasya tidak menyalahkan sesiapa. Dia hanya menyatakan satu perkara, saya berhak bahagia. Dan saya tidak akan lagi meminta izin untuk itu. Rambutnya diikat kemas. Solekan di wajahnya nampak sempurna. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang salah. Namun, mata itu mata yang dulunya bersinar dengan harapan kini, tampak kosong, penat, dan sepi. Ketika Fasya Sanda duduk di kerusi yang disediakan untuk sesi temu bual eksklusif di sebuah stesen televisi tempatan, suasana studio tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada siapa yang sangka bahwa pada hari itu, Fasya akan membuka lembaran luka yang selama ini dikunci kemas dalam hatinya. Skrip temu bual sepatutnya ringan, berbicara tentang kerjaya dan proyek seni terbaharunya. Tetapi saat pengacara bertanya satu soalan mudah, bagaimana keadaan Fasya sekarang? Air mata Fasya tumpah sebelum sempat dia menjawab. Ruang waktu seakan terhenti. Penonton di rumah mungkin hanya melihat seorang selebriti yang menangis, tetapi bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, mereka menyaksikan seorang wanita yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun yang membunuh jiwanya secara perlahan. Dengan suara bergetar, Fasya mula bercerita tentang malam-malam yang sejuk bukan karena cuaca, tetapi karena dia tidur sendirian, walaupun suaminya ada di rumah. Tentang waktu makan malam yang sepi, di mana suaminya lebih sibuk dengan teleponnya daripada memandang wajahnya. Tentang bagaimana setiap hari dia bangun bukan dengan semangat, tetapi dengan rasa takut-takut akan apa yang bakal berlaku, takut akan kata-kata kesat, sindiran, atau tuduhan yang tiada asas. Aidil Aziz, lelaki yang pernah menjadi kebanggaannya, perlahan-lahan berubah menjadi seseorang yang dia tidak kenal lagi. Dia menceritakan tentang hari-hari yang terasa seperti berjalan di atas kaca. Bagaimana Aidil akan tiba-tiba berubah mood satu saat lembut, saat berikutnya dingin dan tidak peduli. Fasya menyebut bagaimana dia sering coba memperbaiki keadaan. Dia belajar memasak hidangan kegemaran Aidil, mengubah penampilan diri, mengurangkan waktu kerja untuk luangkan masa bersama suami semua demi rumah tangga. Tapi setiap usahanya dibalas dengan ketidakpedulian. Kadang-kadang dengan penghinaan. Kadang-kadang dengan keheningan yang lebih menyakitkan dari jeritan. Dia mengimbau satu peristiwa kecil tetapi sangat membekas di hati. Suatu pagi, ketika dia menyediakan sarapan untuk keluarga, Aidil hanya menjeling sekilas dan berkata, "Boleh tak jangan bising pagi-pagi? Aku nak tenang." Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya satu ayat pendek. Tetapi cukup untuk menjatuhkan air mukanya di hadapan anak-anak. Anak-anak yang ketika itu masih kecil, masih belum mengerti apa itu luka emosi, tetapi cukup peka untuk tahu bahwa mama mereka tidak bahagia. Fasya mula menggambarkan dirinya seperti bayang-bayang di dalam rumah. Dia ada, tetapi tidak kelihatan. Dia bercakap, tetapi tidak didengar. Dan yang paling menyakitkan, dia menangis, tetapi tidak ada siapa yang peduli. Aidil pernah berkata padanya, "Kalau tak tahan, keluar dari rumah nih." Ayat itu, ringkas tetapi berbisa,
menusuk ke dasar jiwanya. Dari saat itu, Fasha tahu dia tidak lagi disayangi, dia hanyalah pelengkap kepada sebuah kehidupan yang telah lama kosong. Ketika ditanya mengapa dia memilih untuk diam begitu lama, Fasha menjawab dengan tenang, "Karena saya pikir ini fase biasa dalam rumah tangga. Saya pikir semua pasangan akan melalui ini, tapi saya silap. Ini bukan fase. Ini penderaan emosi yang saya biarkan berlaku karena saya terlalu berharap dia akan berubah." Setiap kata yang keluar dari bibir Fasha seolah-olah menoreh kembali luka lama, tetapi dia terus bercerita, karena dia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang semua wanita yang pernah merasa terperangkap dalam hubungan yang memusnahkan jiwa mereka. Dia bercerita tentang saat dia menyadari bahwa dia perlu keluar dari hubungan itu bukan karena dia benci Aidil, tetapi karena dia mula membenci dirinya sendiri setiap kali dia membiarkan dirinya terus disakiti. Dia berkongsi bagaimana pada suatu malam, dia berdiri di hadapan cermin dan tidak mengenali wanita yang dia lihat. Mata itu lesu, kulit itu kusam, senyuman itu hilang, dan buat pertama kalinya, dia menangis bukan karena Aidil, tetapi karena dirinya sendiri karena dia telah kehilangan siapa dirinya yang sebenar. Penonton di studio terdiam. Pengacara turut bergenang air mata. Dalam momen itu, Fasha bukan lagi seorang selebriti. Dia adalah seorang manusia yang patah, yang akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sebelum segalanya terlambat. "Saya tak bercerai sebab saya tak kuat," katanya perlahan. "Saya bercerai sebab saya dah terlalu lama kuat seorang diri." Kata-kata itu bergema di seluruh ruang studio. Seperti satu tamparan reality yang menyentuh hati semua yang mendengar. Dan buat pertama kali dalam sekian lama, Fasha melepaskan beban itu dari dadanya. Dia tidak lagi perlu berpura-pura. Dia tidak lagi perlu menyembunyikan parut di hati. Apa yang berlaku di rumah mereka yang dulunya penuh janji manis dan doa cinta telah berubah menjadi medan pertarungan senyap. Aidil bukan penjahat dalam cerita ini. Tetapi dia juga bukan pahlawan. Dia adalah lelaki yang mungkin tidak menyadari bagaimana setiap tindakannya membunuh semangat wanita di hadapannya. Atau mungkin dia tahu, tapi tidak peduli. Fasha tidak mengungkit kisah curang, tidak memburukkan suaminya. Dia tidak perlu, karena kesakitan yang dia lalui cukup untuk menggambarkan semuanya. Dia hanya mahu orang tahu bahwa selebriti pun manusia. Mereka juga berdarah. Mereka juga menangis. Dan kadang-kadang, air mata itu tumpah di hadapan jutaan orang bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menunjukkan kebenaran yang tidak lagi mampu disembunyikan. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan contoh. Di media sosial, Fasha Sanda dan Aidil Aziz sering berkongsi gambar keluarga bahagia, ucapan ulang tahun yang romantik, pelukan mesra di depan kamera. Senyum mereka seolah-olah tidak pernah luntur, dan dunia percaya mereka saling melengkapi. Tetapi seperti kabus yang menyelubungi cermin, realiti sebenar hanya akan kelihatan apabila embun hilang. Di balik kemewahan, di sebalik pujian dan sorakan peminat, tersembunyi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyakitkan, sesuatu yang tidak pernah diungkap, sehingga kini, tiada siapa tahu bila segalanya mula berubah. Bagi Fasha, semuanya bermula perlahan. Aidil, pada awalnya, adalah lelaki penyayang, perhatian, dan penuh kelembutan. Tetapi, sedikit demi sedikit, dia berubah. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk pukulan atau teriakan, tetapi dalam bisu yang membekukan. Dalam cara, dia tidak lagi memandang Fasha ketika berbicara. Dalam cara dia keluar rumah tanpa memberitahu dan pulang lewat malam tanpa alasan. Perubahan itu cukup halus untuk tidak disedari pada mulanya, tetapi cukup tajam untuk mencalar perasaan dari hari ke hari. Fasha tidak segera mengadu. Dia bukan wanita yang mudah goyah, tetapi ada malam-malam dia terjaga, dan Aidil tiada di sisi. Dia coba menghubungi, tiada jawaban. Esoknya, Aidil akan berkata dengan senyum, "Saya jumpa kawan lama, lupa nak message." Kedengaran biasa, tapi bila ia berulang berkali-kali, hati seorang istri mula curiga. Walau dia tidak mahu mengakuinya, ada hari Aidil pulang, tidak berkata apa-apa,
hanya mengunci diri di dalam bilik. Ada malam, dia bercakap di telepon perlahan-lahan dalam gelap, dan Fasya tidak pernah bertanya. Karena setiap kali dia mencoba, Aidil akan membalas dengan kemarahan yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu. "Kenapa nak periksa saya macam polis?" katanya. "Kau tak percaya aku ke?" Fasya pernah menjumpai message-message yang mencurigakan di telepon Aidil. Tetapi saat dia bertanya, Aidil tersenyum dan berkata, "Kau terlalu banyak berlakon sampai khayal sendiri." Dan kata-kata itu menamparnya. Adakah dia sudah terlalu hanyut dalam harapan sehingga tidak mampu bezakan realiti dan skrip? Lama-kelamaan, Fasya sadar bahwa ada sesuatu yang Aidil sembunyikan. Tetapi apakah ia perselingkuhan, dendam masa lalu, atau hanya kebosanan yang membunuh perlahan hubungan mereka? Dia coba menggali, tetapi setiap kali dia menghampiri kebenaran, Aidil akan berpaling, membina tembok baru lebih tinggi, lebih tebal, lebih dingin. Yang aneh, dalam setiap krisis, Aidil akan berubah menjadi lelaki sempurna untuk sementara. Membawa bunga, mengajak makan malam, menatap Fasya dengan mata penuh janji. Tapi hanya seminggu, 2 minggu. Kemudian semuanya kembali. Keheningan, kecurigaan, penolakan. Fasya pernah terfikir mungkin dia yang salah. Mungkin dia terlalu sensitif, terlalu banyak bekerja, terlalu letih. Tapi setiap kali dia coba berubah, Aidil akan berubah lebih cepat, menjauh. Ada satu malam, mereka duduk bersama menonton televisyen. Di layar, sebuah film tentang pasangan yang bercerai karena si suami berbohong selama bertahun-tahun. Fasya dengan nada bergurau berkata, "Kalau saya tahu awak ada rahasia besar macam ni, saya pun akan pergi." Aidil tidak ketawa. Dia hanya merenung layar, kemudian bangun dan masuk ke bilik. Detik itu Fasya tahu, ada sesuatu yang dia tidak tahu, dan Aidil tidak akan pernah memberitahu. Tapi dia juga tahu, jika dia terus menunggu, kebenaran itu mungkin akan merosakkannya sebelum ia sempat disingkap. Orang luar melihat Aidil sebagai pelakon berbakat, ayah penyayang, suami idaman. Tetapi Fasya hidup bersamanya, melihat sisi yang tidak pernah ditunjukkan pada umum, sisi yang sejuk, penuh manipulasi emosi, dan kadang-kadang membuatkan dia meragui kewarasannya sendiri. Kenapa Fasya terus bertahan? Karena cinta? Karena anak-anak? Atau karena dia masih berharap Aidil akan kembali menjadi lelaki yang pernah dia cintai pada awalnya? Tiada siapa tahu, mungkin dia sendiri tidak tahu. Tetapi suatu hari, dia terbangun dengan rasa yang berbeza. Rasa ingin tahu telah menjadi rasa ingin selamat. Aidil pernah berkata, "Kalau rahasia aku terbongkar, kau takkan tengok aku sama macam dulu." Dan Fasya tidak pernah lupa kata-kata itu. Ia terngiang setiap kali dia memandang suaminya. Apakah rahasia itu? Apakah yang Aidil sembunyikan selama ini? Dalam temu bual yang sama, Fasya hanya mengucapkan satu ayat ketika ditanya apa yang paling dia sesali dalam perkawinan itu. "Saya terlalu lambat menyadari bahwa cinta pun boleh digunakan sebagai senjata." Dan dengan itu, dia tidak berkata lagi. Dia tidak perlu. Suasana senyap itu sendiri lebih bising dari apapun. Yang tinggal kini hanyalah persoalan. Aidil menyembunyikan apa? Kenapa setiap kali hampir terbuka, dia menutup dengan keindahan palsu? Adakah Fasya sudah tahu tetapi memilih untuk diam? Atau adakah semuanya masih hanya bayang-bayang dalam permainan manipulasi yang terlalu licik untuk disedari awal? Kebenaran belum muncul. Tetapi, serpihan-serpihan kecil telah mula bersinar, dan retakan kecil itulah yang secara beransur-ansur mendedahkan apa yang selalu dipercayai semua orang tidak akan pernah berlaku dalam perkahwinan yang begitu indah. Hari-hari selepas perpisahan itu tidak seperti yang orang fikirkan. Tiada kebebasan yang segera terasa, tiada kelegaan yang serta-merta datang menyapa. Sebaliknya, Fasya melangkah keluar dari perkahwinan itu dengan tubuh yang masih berat, dengan hati yang masih digenggam oleh bayang-bayang masa lalu. Kadangkala dia termenung di hadapan cermin, coba menilai kembali segala yang pernah terjadi, coba mencari
Di mana sebenarnya titik mula keretakan itu bermula? Adakah saat Aidil mula pulang lewat malam? Atau ketika dia berhenti bertanya Fasya sama ada dia sudah makan? Atau adakah semuanya telah ditulis sejak awal dan mereka hanya memainkan watak yang dicipta oleh harapan masing-masing? Tiada jawaban pasti, hanya serpihan ingatan, kenangan yang membingungkan, dan keheningan panjang di hujung setiap pertanyaan. Anak-anak menjadi saksi bisu kepada perubahan. Mereka tidak bertanya, tetapi mata mereka melihat. Mereka tidak menangis, tetapi diam mereka lebih menyayat. Fasya coba menjadi kuat di hadapan mereka, seperti mana dia pernah coba menjadi kuat di hadapan Aidil. Tetapi kekuatan itu tidak lagi sama. Ia kini datang dari rasa kehilangan, bukan lagi dari harapan. Kadangkala Fasya menerima message daripada orang yang tidak dikenali. Ada yang memberi sokongan. Ada juga yang menyalahkannya, menuduhnya tidak tahu bersyukur, melepaskan lelaki baik hanya karena emosi. Fasya tidak membalas. Dia sudah terlalu letih untuk menjelaskan perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik biasa. Bagaimana mungkin dia menceritakan tentang malam-malam dia menangis tanpa sebab yang jelas, tentang luka yang tidak berdarah? Tetapi sentiasa pedih, ada satu malam, ketika semua sudah tidur, Fasya duduk sendirian di balkoni. Angin malam membawa bersamanya bisikan masa lalu. Dia teringat satu perbualan lama dengan Aidil sebelum mereka berkahwin. Kalau satu hari nanti kita berubah, janji jangan tinggal diam. Biar kita hadapi sama-sama, kata Aidil. Janji itu masih tergantung di udara, tetapi tiada siapa yang menyambutnya. Diam yang mereka janjikan untuk dielakkan, akhirnya menjadi bahasa yang paling mereka kuasai. Peliknya, Fasya tidak menyimpan dendam. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin karena dia sudah terlalu letih untuk membenci, atau mungkin karena dalam hatinya masih ada sedikit sisa cinta yang dia tidak tahu hendak letakkan di mana. Cinta itu bukan lagi untuk Aidil, tetapi untuk kenangan mereka, untuk versi diri mereka yang pernah saling membahagiakan, walaupun hanya seketika. Aidil, tiada siapa tahu di mana dia kini. Ada yang kata dia sudah bersama orang lain. Ada yang kata dia sedang mencari ketenangan. Tetapi bagi Fasya, Aidil kekal sebagai satu teka-teki. Lelaki yang pernah dia cintai sepenuh hati. Dan pada masa yang sama, lelaki yang paling banyak membuatnya terluka. Adakah dia benar-benar menyembunyikan sesuatu, atau adakah Fasya hanya terlalu ingin mencari alasan untuk sesuatu yang sememangnya telah lama retak? Persoalan-persoalan itu berputar dalam pikirannya. Tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada noktah yang pasti, hanya ruang kosong yang dibiarkan terbuka, seperti pintu yang tidak pernah ditutup sepenuhnya. Kadang-kadang, ketika dia melintasi tempat-tempat yang pernah mereka pergi bersama, Fasya berhenti seketika. Bukan karena dia ingin kembali, tetapi karena dia ingin mengingati siapa dirinya sebelum semua ini bermula. Di salah satu sudut hati, masih ada suara kecil yang berbisik, adakah aku terlalu cepat menyerah, atau terlalu lama bertahan? Suara itu tidak pernah diberi jawaban, dan mungkin tidak akan pernah. Dia kini kembali ke set penggambaran, kembali kepada dunia yang pernah dia tinggalkan sementara untuk menjadi istri sepenuh masa. Wajahnya tetap cantik, senyumannya tetap manis, tetapi ada sesuatu yang berbeza, matanya. Ia bukan lagi mata yang mencari bahagia di luar diri. Ia kini mata yang belajar menerima bahwa kebahagiaan sebenar mungkin hanya datang bila kita berhenti mencarinya dari orang lain. Pernah suatu pagi, seorang kru bertanya padanya, "Aka oke?" Fasya tersenyum, menjawab, "Saya belajar untuk oke." Dan itu sahaja. Tiada penjelasan lanjut, tiada keluhan. Hanya satu senyuman yang cukup untuk menyembunyikan 1000 emosi yang belum sempat diselesaikan. Dalam diam, ada yang tertanya-tanya, apakah benar Aidil bersalah sepenuhnya? Atau adakah Fasya juga menyembunyikan sisi yang tidak pernah dia dedahkan? Adakah perpisahan itu satu kelegaan? Atau sebenarnya hanya satu bentuk pelarian? Soalan-soalan itu terus bermain di minda mereka yang mengikuti kisah ini. Tiada siapa benar-benar tahu, dan mungkin tidak sepatutnya tahu. Akhirnya,
kisah mereka menjadi satu potret yang tergantung di dinding masa cantik dari jauh, tetapi jika dilihat dekat, penuh retakan halus yang tidak dapat diperbaiki. Masing-masing telah membawa haluan, tetapi kisah mereka tetap hidup di bibir masyarakat, di lipatan akhbar lama, dan paling penting, di dalam hati orang-orang yang pernah percaya bahwa cinta, jika cukup dalam, akan menyelamatkan segalanya. Tetapi benarkah begitu? Atau mungkin tidak?